Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini hari Minggu, kebetulan sekali cuacanya cerah dan kebetulan juga rasanya sudah waktunya buat saya untuk mendokumentasikan lagi tanaman hias di luar pagar. Video tentang tanaman hias di luar pagar ini sebetulnya bukan pertama kali ini saja saya bagikan dengan teman-teman. Ada beberapa kali saya pernah berbagi tentang tanaman hias di luar pagar ini di video-video saya sebelumnya. Hanya saja di video yang sekarang ini tentu saja akan berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Karena mungkin salah satunya adalah penempatan pot dari bunga-bunga yang ada di luar pagar ini saya sudah tukar posisinya, atau juga mungkin ada beberapa tanaman yang sudah saya repotting karena sudah kebanyakan anak-anaknya, atau juga ada beberapa tanaman yang sudah mati. Jadi dulu waktu video sebelumnya tanaman itu masih ada, sekarang mungkin sudah tidak ada. Jadi penampilannya atau penampakannya video sekarang dan video yang sebelumnya itu pasti agak berbeda sedikit. Di video ini sekaligus juga saya ingin berbagi pengalaman tentang awal mula saya memanfaatkan lahan sempit yang hanya berukuran 3 x 1,5 meter di luar pagar ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang senasib dengan saya memiliki hunian yang letaknya berada di wilayah perkotaan di daerah penyangga ibu kota, yang harus selalu menyiasati ketersediaan lahan sempit agar tetap bisa menyalurkan hobi bertanam tanaman, dan itu pun buat saya hanya terbatas pada tanaman hias saja. Dengan alasan seperti yang saya sebutkan barusan, saya harus berusaha berkompromi dengan kondisi yang ada, tidak membiarkan kendala lahan sempit ini mengurangi kecintaan saya terhadap kegiatan berkebun. Daripada ada lahan nganggur begitu saja, saya tanami dengan berbagai macam tanaman hias. Dan kalau kita bisa mengaturnya sedemikian rupa, lahan sempit yang hanya seluas 3 x 1,5 meter ini bisa menampung puluhan jenis tanaman dalam pot. Tetapi tetap ya teman-teman, memilih lahan di luar pagar untuk ditanami tanaman hias itu ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi intinya disesuaikan saja dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing, dan tentunya harus disesuaikan dengan selera masing-masing juga. Dari pengalaman saya sejauh ini dengan memanfaatkan lahan sempit yang ada di luar pagar ini, saya punya beberapa tips loh buat teman-teman. Tetapi sebelumnya mohon maaf, tidak bermaksud menggurui loh, hanya sekedar berbagi informasi, siapa tahu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Tips yang pertama adalah pastikan tanaman tidak mengganggu ruang gerak orang lain atau kendaraan yang lalu lalang. Karena rata-rata lahan di luar pagar itu menempel dengan jalan umum. Kalau lahan di luar pagar teman-teman adalah fasilitas umum, tentu saja lahan tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan kita. Kebetulannya lahan di luar pagar yang berada di depan rumah saya ini adalah sudah merupakan hak dari penghuni, hak dari pemilik rumah, yang artinya bukan merupakan fasilitas umum.
Untuk tips yang kedua adalah pastikan bahwa cukup aman untuk meletakkan tanaman hias di luar pagar. Kalau ternyata sering ada aksi pencurian tanaman, lebih baik menanam tanaman yang biasa saja. Yang berharga mahal tentu saja harus tetap berada di dalam pagar. Alhamdulillah bahwa sampai saat ini koleksi tanaman hias saya di luar pagar tidak pernah ada yang mencuri atau tidak pernah hilang. Karena tanaman-tanaman hias milik saya itu juga bukan tanaman-tanaman hias yang mahal, apalagi tanaman sultan, semuanya tanaman biasa-biasa saja. Setelah itu juga alhamdulillah lingkungan tempat saya tinggal adalah lingkungan yang sangat aman. Tips yang berikutnya, pastikan bahwa tanaman di luar pagar itu adalah tanaman-tanaman yang tahan terhadap paparan sinar matahari langsung. Apalagi kalau di sekitarnya tidak ada pohon-pohon yang melindunginya atau yang menaunginya. Tips yang terakhir adalah sebaiknya tanaman tidak langsung ditanam di tanah, tetapi tanamlah dengan menggunakan pot. Tujuannya agar selain lebih mudah menatanya, lebih mudah untuk memindah-mindahkannya, dan juga akan lebih mudah pada saat menukar posisinya agar tidak membosankan atau pada saat diperlukan. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga tips di atas bisa berguna ya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Untuk teman-teman yang baru berkunjung, salam kenal dari saya ya, Neni. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap video saya yang berikutnya. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Happy weekend.